Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Siti Klimana Rauf ingin mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul A Good Girl's Guide to a Murder. Identitas dari buku ini judulnya A Good Girl's Guide to a Murder. Penulisnya itu Holly Jackson, diterbitkan di Indonesia oleh Grasindo pada tahun 2021. Jumlah halamannya itu 480 halaman dan ukuran bukunya 14,8 kali 21. A Good Girls Get Somewhere ini latar tempatnya itu berada di daerah yang bernama Little Kilton. Little Kilton ini kota yang kecil, di daerah yang kecil dan di mana tetangganya itu saling kenal. Dan rumahnya tuh ya nggak terlalu jauh-jauh banget. Mereka tuh pertetanggaan saling kenal karena memang Little Kilton itu daerah yang kecil. Bahkan di Little Kilton itu sekolahnya mungkin memang sedikit ya. Jadi memang terkenal sekolahnya mungkin itu-itu aja. Jadi, cerita ini latar belakangi oleh sebuah pasangan di Little Kilton yang masih duduk di bangku SMA yang bernama Andy Bell dan Chelsea. Mereka tuh siapa sih? Andy Bell dan Chelsea ini sepasang kekasih. Di satu sisi, Andy Bell itu adalah it girl, yang dimana di angkatannya itu dia orang yang populer, orang-orang suka sama dia, orang-orang tahu deh sama dia. Sedangkan di satu sisi lain lagi, Selsing dia tuh hanya cowok yang biasa di angkatannya, di sekolahnya, the ordinary boy. Mungkin bahasanya introvert. Jadi ini kayak sebagai sepasang kekasih yang emang populer dan juga cowok yang biasa aja. Jelas mereka berdua ini punya teman dan geng masing-masing ya. Andy Bell itu punya teman namanya Nat dan Emma, dan Selsing itu punya teman namanya Max dan Naomi. Dan ini adalah teman-temannya mereka. Untuk teman-teman mereka itu aslinya nggak terlalu dijelasin. Naomi tidak dijelaskan, tapi dalam bukunya Max yang bernama Max Hastings ini dijelaskan. Karena mungkin memang dia penting ya, kayak dia tuh berasal dari keluarga yang kaya, dia dari keluarga yang berada di Little Kilton ini, dia keluarganya benar-benar berpengaruh. Karena kayak mama papanya Max pas anniversary aja, orang-orang dari Little Kilton ini datang ke rumah dia untuk merayakan anniversary itu. Dan ditambahkan lagi dia tuh orangnya temperamental. Itu di-highlight banget di bukunya. Jadi emang Max ini lebih di-highlight daripada teman-teman yang lain. Selanjutnya ini ada temannya Andy, Emma, dan Ned. Dan lagi-lagi mereka tidak terlalu dijelaskan. Ini tuh POV dari orang-orang ke Andy Bell. Karena dia it girl, jelas dia tuh populer kan. Dia juga cantik, ramah, dan juga cerdas. Jadi orang-orang tuh suka sama dia. Andy Bell ini bukan anak tunggal ya. Dia punya adik namanya Becca Bell. Karena Andy Bell ini populer banget, jadi di dalam satu hari itu ada berita yang mengagetkan. Yang dimana Andy Bell ini hilang. Dan orang-orang tuh sama sekali have no idea Andy Bell tuh di mana sih. Dan tersangka utamanya dari orang-orang itu adalah pacarnya sendiri, yang namanya Selsing. Seperti yang aku jelasin tadi di awal, Andy Bell dan Selsing. Jadi tersangka utamanya itu Selsingnya sendiri. Tetapi, at the end, Selsing ini malah ikut bunuh diri juga. Dia overdosis narkoba. Jadi mereka berdua mati. Dan itu membuat orang-orang di Little Kilton itu sangat amat menuduh Selsing. Karena kalau menurut mereka, kalau emang Selsing tidak bersalah, seharusnya Selsing tidak bunuh diri. Dan itulah latar belakang dari cerita ini. Sekarang kita mulai ya ceritanya. Jadi main karakter di buku ini tuh namanya Pipa. Padahal pada hal itu terjadi itu saat Pipa masih kecil. 5 years forward, 5 tahun kemudian, Pipa udah gede, dia udah jadi siswi tahun terakhir. Yang dimana kayak kita, siswi tahun terakhir itu punya tugas terakhir. Kalau di sana itu namanya EPQ, Extended Project Qualification, di mana mereka harus meneliti akan hal sesuatu dan dibuat jadi paper. Dan of course, Pipa memilih kasus Andy Bell tersebut. Kenapa sih Pipa memilih kasus Andy Bell? Karena menurut Pipa, Selsing itu tidak bersalah. Karena menurutnya itu terlalu tiba-tiba bahwa Selsing yang dituduh.
karena dia orang terdekatnya, dia pacarnya. Jadi dia dituduh secara langsung dan Pipa itu agak aneh dan terlalu terburu-buru ya. Jadi dia ingin mencari tahu kebenaran tentang kasus Andy Bell ini. Of course, untuk penelitian, Pipa tidak sendirian ya. Dia ditemani oleh Ravi Singh, yaitu adik dari Selsing itu sendiri. Dan dia juga ditemani oleh Kara. Jadi mereka bertiga ini melakukan penelitian. Nggak selalu bersama-sama, tetapi kayak Pipa kadang sama Raffi, kadang Pipa sama Kara. Jadi kayak nggak selalu bareng-bareng, tapi emang main poin yang mencari tentang akan hal ini Pipa, karena yang punya IPQ-nya Pipa, yang punya tugasnya Pipa. Dan untuk penelitian, pasti ada list-list orang yang telah dicurigai. Mereka tuh pasti udah mewawancarai orang-orang yang terdekat oleh Andy Bell dan Selsing. Diambillah empat orang ini, ada Naomi Ward, Ned Da Silva, Max Hastings, dan Howie Bowers. Naomi dan Max itu, yang aku jelasin di awal, mereka adalah temannya Sal. Ned Da Silva itu adalah temannya Andy. Howie Bowers ini nama yang baru, dan aku ingin menjelaskan yang tiga orang pertama ini, Naomi, Ned, dan Max. Howie Bowers akan aku bahas di selanjutnya. Ini adalah hasil dari wawancara mereka. Naomi Ward, dia sahabatnya Sal. Setelah diwawancarai dan dicari-cari tahu, ternyata Naomi itu suka sama Sal. Jadi, menurut Pipa, bisa aja Naomi itu obsesi dengan Sal dan cemburu dengan Andy sehingga Naomi membunuh Andy. Di satu sisi lagi, Max Hastings, orang yang kaya di Little Kilton ini, orang yang berada di Little Kilton ini, juga sahabatnya Sal. Dia mengaku kalau dia tidak pernah mengobrol dengan Andy. Nggak ada yang salah kan dari itu? Kita lanjut dulu ya. Ned Da Silva. Dia ini sahabatnya Andy. Dia pas diwawancarai agak termarah-marah ya. Mungkin karena dia kurang suka dikulik-kulik oleh Pipa. Tapi satu hal, dia mengatakan sesuatu di akhir wawancaranya itu. Dia pernah ngingetin Andy untuk nggak ngobrol sama orang gila. Dan ternyata Ned berkata bahwa orang gila yang dimaksud itu Max Hastings. Jadi agak janggal ya. Ada yang janggal di sini. Max Hastings bilang dia nggak pernah ngobrol sama Andy Bell. Sedangkan Ned Da Silva mengingatkan Andy Bell untuk nggak ngobrol sama orang gila yang dimaksud itu Max Hastings itu sendiri. Akhirnya, Max pun mengaku dong. Karena Pipa pastinya nggak membiarkan hal ini terjadi. Jadi dia terus wawancarai Max untuk kedua kalinya. Max mengaku bahwa dia adalah pelanggan narkobanya Andy Bell. Tetapi, Andy Bell bukan bandarnya, melainkan orang keempat yang aku tadi tulis di list orang dicurigai. Gitu namanya Howie Bowers. Dia tuh pengedar narkoba. Kenapa sih dia punya kontekan sama Andy Bell? Karena menurut Howie, Andy Bell itu punya relasi buat ngejual narkoba-narkoba itu ke anak-anak jenjang SMA. Jadi Andy Bell tuh bisa ngedarin itu di kayak party anak-anak SMA. Kan mereka, aku udah bilang tuh, kotanya kecil. Jadi emang sekolahnya itu aja. Jadi mereka punya sebuah party kadang, nah ya Andy Bell ngedarin di situ. Howie Bowers itu setelah Pipa wawancarai juga, dia tuh ngedarin narkoba Rohypnol. Apa sih Rohypnol itu? Rohypnol itu biasanya dipakai untuk kejahatan seksual. Narkoba ini membuat orang korbannya itu melemah, membuat mereka kehilangan ingatan. Jadi berbahaya banget ya, karena ini suka dicampurin di minuman tanpa sepengetahuan korban pelecehan seksualnya. Dan lebih anehnya lagi, setelah Pipa cari-cari tahu lagi, kan Pipa mau cari Max, of course, di rumahnya Max. Dan kalau di luar mungkin itu hal yang biasa ya, temen masuk ke rumah, masuk ke kamar. Jadi of course Pipa di kamarnya Max wawancarainya. Dan dia malah menemukan foto telanjangnya Andy Bell di rumahnya Max yang bahkan lebih worse-nya lagi di lemarinya Max sendiri. Jadi memang udah pasti itu punyanya Max. Pipa mencari tahu kan, dan memang benar, Pipa melakukan selfie di tempat tersebut dan memang sama tempatnya. Akhirnya untuk melanjutkan penelitian ini, Pipa mengunjungi tempat pembuangan mobil. Kenapa? Karena Andy Bell ini punya mobil warna biru
Dan karena kasus tersebut, of course, mobilnya itu dibuang ke tempat pembuangan mobil. Dan Pipa berniatan mencari bukti-bukti yang lebih banyak di dalam mobil Andy tersebut. Tetapi dia malah bertemu dengan Jesse, yang dimana Jesse adalah pekerja di tempat pembuangan mobil tersebut. Dan ternyata Jesse ini merupakan sahabat dari adik Andy Bell, yang tadi aku jelasin di awal yang namanya Becca Bell. Akhirnya Jesse dan Pipa pun mengobrol. Jesse bilang kalau Becca Bell itu pernah curhat ke PKB tuh pernah curhat ke Jesse. Kalau dia tuh pas datang ke pesta, 5 tahun yang lalu, dia pernah datang ke pesta. Yang namanya pesta gila. Yang aku tadi bilang, Andy Bell itu ngedarin narkoba-narkobanya itu di pesta-pesta anak-anak SMA. Jadi di situ, BK Bell datang ke pesta itu. Dan tanpa diketahui BK Bell, dia terpengaruh narkoba Rohypnol. Dan dia akhirnya nggak sadarin diri, dan dia diperkosa. Dan sebagai perempuan, mungkin pasti sakit hati dan merasa tidak baik feelingsnya. Jadi dia langsung pulang setelah kejadian itu. Dia memberitahu kakaknya, yaitu Andy Bell, kalau dia tuh diperkosa dalam pengaruh narkoba. Dan dia pengen ngaduin itu ke pihak yang berwajib, ke polisi. Tapi tanpa apa ya, membingungkan. Karena Andy Bell malah nggak setuju sama BK Bell. Dia malah nggak ngebela BK Bell. Karena BK Bell ngasih tahu kan ke Andy Bell siapa sih yang memerkosa dia. Dan yang memerkosa dia itu Max Hastings. Max Hastings memerkosa Becca Bell, adik dari Andy Bell, di pesta gila yang ada di Little Kilton. Kenapa sih Andy Bell nggak mau Becca Bell ngaduin itu ke polisi? Dalam cerita Becca Bell, Becca kan terpengaruh dalam narkoba. Sedangkan Max itu, pemerkosanya, mendapatkan narkoba dari Andy Bell. Jadi, Max mendapatkan narkoba dari Andy Bell, Max pakai ke adiknya Andy Bell, yaitu Becca Bell, jadi Andy bisa mendapatkan masalah. Jadi dia nggak mau hal itu terjadi. Reputasinya mungkin bisa rusak. Akhirnya mereka pun bertengkar. Andy dan Becca saling mendorong. Mereka bertengkar karena hal tersebut. Jadi akan menjadi hal yang sulit untuk dijelaskan karena kayak mereka aneh. Kayak Andy Bell nih yang aneh. Karena kenapa sih dia malah eh, marah-marah dan akhirnya mereka bertengkar kan. Mereka saling mendorong, melakukan hal fisik dan akhirnya Becca Bell mungkin melakukan pendorongan yang terlalu kuat. Jadi Andy Bell jatuh. Dan paling salahnya lagi, Andy Bell terkena kepala belakangnya itu ke sesuatu hal yang ada di rumahnya. Jadi Andy Bell mengalami pendarahan di bagian kepala belakang yang which is itu sangat berbahaya. Dan akhirnya Andy Bell pun meninggal. Kenapa sih meninggal? Karena Becca tuh malah membiarkan Andy Bell terluka kayak gitu aja sampai Andy Bell tuh ya udah meninggal. Dan dia tuh bodohnya lagi dia malah membersihkan darah-darahnya Andy Bell itu. Dia tuh malah mau nutupin akan hal itu. Dia ngebawa jasadnya Andy pakai mobilnya Andy sendiri. Dia membuang jasadnya Andy di tempat yang sembarangan. Kalau aku yang baca, dia membuangnya di tangki. Dan akhirnya itulah malam di mana Andy Bell menghilang. Dan akhirnya semua itu terkuak ya oleh Pipa berkat EPQ. Jadi, end of season, BK sama Max itu di penjara. BK di penjara dengan alasan kelalaian yang sangat berat dan memperhambat keadilan. Dan Max sendiri setelah dikulik lagi, dia ternyata sudah memiliki banyak kasus pelecehan. Jadi, mereka berdua di penjara. Dan IPQ-nya Pipa succeed, sukses. Jadi itu end of story-nya. Dan aku akan menjelaskan kelebihan dan kurangan dari A Good Girl's Guide to Murder ini. Untuk kelebihannya itu, ceritanya mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena memang latar belakangnya sudah dari anak-anak sekolah dan masih seumuran saya sendiri. Jadi memang lebih, apa ya, related. Related, jadi emang
mudah dipahami. Kedua, temanya relevan dengan sekarang. Kenapa? Karena dia menggunakan sosial media sama seperti anak-anak zaman sekarang. Dan juga mudah dipahami karena memang dalam cerita ini bukan sebuah fiksi yang kayak fantasi gimana-gimana, memang dalam kehidupan nyata pun mungkin memang ada ya. Kekurangan dari cerita A Good Girl Gets Somewhere ini beberapa plot twistnya terduga karena mungkin memang gampang mudah ditebak saja, agak klise, jadi memang mudah ditebak. Dan kedua, beberapa bagian terkesan lambat. Menurut aku Pipa kadang agak apa ya, muter-muter dia nyari buktinya, jadi emang lambat. Rating dari buku ini 3. Kenapa? Karena sejujurnya buku ini kan 480 halaman. Lumayan tebal buat sebuah cerita tentang anak SMA ini. Tetapi kenapa 3? Aku suka, aku enjoy. Menurut aku seru. Tapi emang sesuai yang kekurangannya tadi, dia terkesan lambat karena Pipa emang muter-muter banget. Jadi itu adalah presentasi dari buku A Good Girl's Guide to Murder saya. Selanjutnya ini ada infografis. Saya memilih Andy Bell. Dia itu kontroversial, dia penuh tekanan, dia populer dan sosial, dia penuh dengan rahasia. Kenapa sih kontroversial? Karena dia, kalau dari bukunya sendiri, dia tuh menjelaskan bahwa dia agak pembuli anaknya. Kayak dia sering menyebarkan nudes, foto-foto telanjang teman-temannya ke publik umum. Penuh tekanan, kenapa? Karena dijelaskan juga bahwa Andy Bell itu mempunyai daddy issues pada papanya, yaitu Jason Bell, jadi emang dia full of pressure. Populer dan sosial, dia suka banget dan jadi pusat perhatian. Dia juga selalu datang ke pesta-pesta yang tadi aku sebut, penuh dengan rahasia, karena di bukunya juga diceritakan bahwa Andy Bell tuh punya pacar yang lebih tua. Dia tuh pernah pacaran sama guru sejarahnya sendiri. Dia pernah berpacaran dengan Max Hastings juga. Jadi emang banyak banget sih rahasianya dia. Suka dan tidak sukanya Andy Bell. Yang pertama, sukanya itu dia suka kehidupan sosial. Dia sangat suka party, dia suka sosial media, dia sangat suka akan hal-hal yang seperti influencer-influencer untuk zaman sekarang. Narkoba, of course dia suka banget. Dia suka banget nyadarin itu karena dia selalu nyadarin itu di pesta-pesta itu ke teman-teman ya. Jadi emang ya. Ketiga, dia suka perhatian. Jadi dia nggak suka kalau ada saingan orang yang populer di sekolahnya. Kenapa? Karena dia suka perhatian itu sendiri. Dia bahkan bisa ngelakuin hal yang buruk ke orang itu kalau menurut dia itu udah menjadi saingannya. Dia suka sama pihak laki-laki. Kenapa? Karena seperti yang aku jelasin saat di perpacaran dengan Chelsea, dia selingkuh dengan banyak cowok laki yang lain. Tidak sukanya Andy Bell, dia nggak suka persaingan yang kayak aku tadi bilang tadi. Dia nggak suka sama persaingan karena dia bisa aja kayak kalah gitu, jadi dia nggak suka kalau popularitasnya dia berkurang daripada sebelumnya. Dia nggak suka perasaan terkekang karena kan dia, aku udah bilang, dia full of pressure sama papanya, dia terkekang sama papanya, jadi dia nggak suka akan hal itu, makanya dia menjadi pribadi yang agak bebas in a bad way. Tiga, kehilangan posisi di sosial. Dia sangat amat takut, kayak aku bilang dia bener-bener takut banget, jadi dia kayak bisa melakukan hal yang banyak untuk menetapkan popularitasannya diri itu. Dan ini tahapan alur plot. Eksposisinya ini dimulai dari Pipa yang siswi tahun terakhir di Little Kitten mendapatkan tugas IPQ proyek sekolah yang dimana Pip pemilik kasus Andy Bell ini yang 5 tahun lalu eh, dibunuh oleh pacarnya Selsing, dan Pipa tidak percaya begitu saja, jadi dia bersama Raffi dan Kara mencari informasi lebih dalam, dan Pipa mulai meragukan kesimpulan dari pihak kepolisian. Munculnya konflik itu saat Pipa mencari informasi lebih dalam. Jadi banyak banget rahasia yang terungkap. Dan of course untuk membuka rahasia ini, jadi Pipa mendapatkan banyak ancaman ya. Dan dari orang-orang itu, even BK Bill tuh pernah nyamperin Pipa itu sendiri buat stop. Dan karena itu, Pipa masih bersikeras dan orang tuanya tuh malah udah ngelarang dia. Jadi kayak emang situasinya jadi rumit. Dan kepercayaan dia untuk nyelidikin ini jadi berkurang dan malah bertanya-tanya.
Klimaksnya itu saat Pipa menemukan bukti yang kuat, di mana dia udah mengungkapkan siapa sih pembunuh aslinya Andy Bell, dan ternyata malah orang terdekatnya Andy Bell itu tersendiri. Dan dia tuh mempresentasikan hal tersebut di depan umum untuk bukti-buktinya, dan ini of course mengejutkan semua orang. Nanti klimaksnya saat dia mengungkapkan kebenaran dari Andy Bell, dia sangat lega ya, karena of course pas saat penelitian itu dia penuh dengan rasa takut dari ancaman-ancaman orang. Dan memang banyak banget orang yang nggak seneng dia meneliti ini. Dan akhirnya dia melaporkan bukti-bukti yang dia dapat ke pihak berwajib. Dan akhirnya orang-orang yang bersalah di kasus Andy Bell ini dipenjara. Resolusinya, Pipa berhasil menyelesaikan proyek IPQ penelitian dia yang kasusnya Andy Bell ini, dan juga memperbaiki hubungan dengan keluarganya dan teman-temannya, dan kasus pembunuhan Andy Bell ini tuntas berkat Pip. Jadi, begitu dengan dari buku A Good Girl Guide to Murder. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.